Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Cibitung, Bapak Ujung Sunarto SPRP Kapri. Yang saya hormati Ibu Ketua FPRB Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris FPRB Kabupaten Bekasi, Bapak Iwan Setiawan. Yang saya hormati para muspika, serta yang saya hormati para tamu undangan yang alhamdulillah pada siang hari ini hadir di tempat alhamdulillah pada siang hari ini hadir dalam acara pembentukan FPRB tingkat kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, sambil duduk aja ya Pak ya, biar agak santai suasananya kita di siang yang sejuk ini ya, siang yang sejuk. Hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua FPRB Kabupaten Bekasi ya. Jadi FPRB itu Forum Pengurangan Resiko Bencana ya, yang sudah dicanangkan dan dibentuk beberapa waktu yang lalu ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris FPRB Kabupaten Bekasi, Bang Iwan, sahabat saya. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Cibitung, yang dalam hal ini Pak Dan Ramil diwakili oleh Pak Humaydi, dan dari Polsek Cikarang Barat sedang menuju ke tempat kegiatan ini. Yang saya hormati Pak PLT EP Kecamatan Cibitung, yang saya hormati tim dari FPRB Kabupaten Bekasi sebagai pelaksana kegiatan. Yang saya hormati para undangan ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini lengkap sekali, saya undang dari unsur desa dan kelurahan,
dari unsur BPD juga hadir, dari akademisi, dari STTD, terima kasih sudah hadir, dari unsur kepemudaan KNPI sudah hadir, dari Ansor sudah hadir, dari Pokdar Kamtibmas juga sudah hadir, dari media ya ada Info Cibitung dan media yang lain sudah tidak saya sebut satu persatu sudah hadir, dari PGRI sudah hadir, dari unsur kesehatan dari Puskes sudah hadir, dari Karang Taruna juga sudah hadir. Jadi semuanya lengkap ini Pak Sekum. Saya hadir jadi semua unsur sudah hadir ada di sini dalam rangka pembentukan forum FPRB tingkat Kecamatan Cibitung. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, sehingga menjadikan kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita berdasarkan surat yang edaran Bupati Bekasi ya, nomor P002 FRRB 9/2002 ya, tanggal 1 September 2022 ya. Kami ditugaskan oleh Pak Bupati melalui surat edaran tersebut untuk memfasilitasi ya, pasti untuk memfasilitasi pembentukan FPRB tingkat Kecamatan Cibitung. Oh iya, di sini juga kita ada komunitas ya, ada Ngoh Bekasi tadi yang belum saya sapa juga hadir di sini sebagai penggiat resiko bencana. Saya bicara sedikit tentang bencana, saya bicara sedikit tentang Cibitung. Kita Cibitung ini terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. Kenapa dibentuk forum resiko bencana? Karena kita semuanya menyadari bahwa penanggulangan bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bencana tidak kita rencanakan. Bencana itu tidak tahu kapan datangnya, ya, tapi penanggulangannya mesti bisa kita rencanakan. Ya, penanggulangan terhadap resiko bencana itulah yang sekarang kita bentuk forumnya untuk dapat menangani bersama. Sebenarnya sudah banyak Pak Sekum ya, kita sudah banyak komunitas-komunitas relawan-relawan terhadap pembentukan bencana. Ini terus kita gulirkan agar masyarakat kita nanti yang terdampak bencana dapat kita bantu, dapat kita fasilitasi. Cibitung yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan tersebut adalah daerah yang menurut kami, pengetahuan kita bersama ini rawan juga terhadap bencana. Ada beberapa bencana kita membaca dari tahun-tahun yang lalu ya, selain bencana massal yang terjadi di bumi kita ini, yaitu bencana COVID ya, yang kita nyatakan itu adalah bencana juga pandemi COVID yang insya Allah sudah berangsur kita tangani. Juga ada bencana-bencana alam yang dimungkinkan terjadi di wilayah Kecamatan Cibitung. Di antaranya ya, tahun-tahun kemarin kita pernah ada bencana angin puting beliung ya. Tahun kemarin kita di Cibuntu, oh iya, Ketua BPD pun hadir di sini, semuanya hadir ya, terima kasih. Kemarin di Cibuntu kita pernah ada kejadian Pak Ketua BPD ya, ada kejadian bencana yaitu puting beliung, walaupun tidak memakan korban. Ini mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat. Ada beberapa rumah yang atapnya, ada sekolah yang atapnya juga terdampak akibat bencana puting beliung tersebut ya. Yang kedua, bencana yang terus menerus terjadi yaitu bencana banjir. Karena memang potensi banjir di Kecamatan Cibitung itu masih cukup tinggi.
kami mencatat ada sekitar kurang lebih 28 titik-titik banjir yang ada di Kecamatan Cibitung. Banjir itu datang disebabkan karena curah hujan tinggi. Bisa jadi banjir itu kiriman kita, ya. Jadi berkah itu datang memang berlebih, ya. Kalau airnya datang cuma sejam 2 jam, kita mungkin masih senang, ya, lihat air anak-anak kita main BCK di sana. Tapi kalau sudah lewat sehari, nah itulah yang bikin kita rada pusing dikit, ya. Kalau udah lewat sehari, biasanya banjir itu datang disertai oleh beberapa temannya nih, ya. Ada temannya gatel kalau selesai banjir, ada temannya diare biasanya. Nah, akibat itulah, silakan Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Eka cari kursi dulu. Ya, jadi bencana itu, potensi bencana di tiap daerah itu ada. Tadi saya bacakan, ya, ada potensi bencana di kita. Selain pernah terjadi puting beliung, juga bencana banjir yang terus-terusan terjadi di kita, ya. Karena memang kondisinya, yaitu tadi, daerah kita adalah daerah aliran sungai yang mampirnya bukan sementara, bukan sedikit, mampirnya bisa sampai seleher. Kalau sudah mampirnya seleher, nah itulah potensi, itulah yang mestinya dari sekarang kita antisipasi, kita lakukan mitigasi terhadap bencana. Kita lakukan mapping dari sekarang terhadap ketika bencana itu datang. Misalnya kita siapkan tempat-tempat evakuasi, kita siapkan tempat-tempat dapur umum, kita siapkan perahu-perahu karet, ya, untuk menangani bencana itu ketika datang. Perahunya ada, orangnya kudu siap, ya. Kalau orangnya nggak siap, perahunya ada, itu yang ada bukan nolong orang, Bang, ya. Yang bawa perahu yang bakalnya ditolong juga, ya. Ya. Makanya semuanya harus dilakukan langkah-langkah. Perahunya disediain, yang bawa perahunya nggak ada, yang ada yang bawa perahu bisa kolok juga itu. Ya, pernah terjadi itu, ya, pernah dengar juga, ya, terjadi di seputaran daerah kita, lagi nolong, yang bawa perahunya malah yang tenggelam. Ya, jangan sampai itu terjadi di kita. Oleh karenanya, kenapa forum ini dibuat? Forum ini adalah nanti yang ke depan akan membantu, akan memapping, akan merencanakan, akan menginventarisir kira-kira apa saja ketika bencana itu datang. Dan yang paling penting, ketika bencana datang, nah ini kan perut, ya, karena perut nggak bisa ditawar, ya. Ini terjadi di tahun-tahun kemarin saya jabat di sini, itu yang kita pernah dapat banjir, ya, kondisinya COVID. Ya, saya sedikit cerita, jam 11 malam saya ditelepon sama warga, Pak Camat, tolong evakuasi saya kena banjir, sudah lewat meja, dia bilang, ya. Tadinya dia berdirinya di atas meja, dia bisa, nggak taunya tambah naik. Oh ya, siap, alamat dikirim, saya kirim ke relawan, tolong bantu. Pas mau dibantu, relawan nelpon lagi saya, Pak Camat, ini yang mau kita tolong kena COVID. Kan bingung relawan, masa saya habis nolong dia, saya kena COVID, kan gitu, ya. Ya, artinya hal-hal inilah yang perlu kita sikapi, ya, bagaimana cara menanggulanginya. Itu, ya, kemarin memang sangat-sangat luar biasa kita. Udah kena banjir, kena COVID juga. Nah, itu hal-hal yang benar-benar sangat menyulitkan. Tapi semakin kesini COVID sudah bisa kita kendalikan dengan tentunya kita langkah-langkahnya yang telah diterapkan oleh pemerintah, itu yang kita ikuti dengan cara menjaga protokol kesehatan yang baik. Evakuasi, ya, jangan sampai menyelamatkan orang jalurnya nggak tahu, malah dia yang kejeblos, gitu, ya. Jalurnya benar-benar sudah ditentukan. Ini loh, nanti ketika banjir jalur yang dilewati itu ini, ya, lurus. Tidak ada 2 meter, 3 meter geser kiri lah bisa kejeblos dia. Jadi benar-benar dipelajari.
benar-benar di mapping, ya, benar-benar diinvestigasi forum FPRB ini ya sebagai kepanjangan tangan dari FPRB tingkat kabupaten, dan nantinya tiap desa dan kelurahan juga akan dibentuk forum yang sama ya, supaya ketika bencana ini datang, jalur koordinasinya itu jelas, jalur koordinasinya itu tepat. Jangan sampai di satu titik ketika bencana datang, yang banyak kebanyakan dapat bantuannya, yang kurang kekurangan dapat bantuan. Jangan sampai itu terjadi ke depan. Makanya tugas mungkin diantaranya tugas forum ini adalah memapping resiko-resiko bencana dan memetakan ketika bencana itu datang untuk evakuasi dan lain-lainnya. Oleh karenanya saya sebagai Camat Cibitung menyambut baik ya, saya Camat Cibitung, pemerintah Kecamatan Cibitung mengapresiasi telah terbentuknya forum tingkat kabupaten, yang selanjutnya forum ini akan kita bentuk di tingkat kecamatan, dan selanjutnya nanti kita serahkan kepada forum tingkat kabupaten untuk memimpin, untuk mensosialisasikan dan terus membentuk forum ini agar forum ini nanti dapat kita legalkan, dapat kita SK-kan dan kita sampaikan ke dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu BPBD ya, BPBD yang bertugas menangani kondisi ini. Dari saya demikian ya, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada FPRB dalam rangka pembentukan ini, dan kami Pak Sekum sudah mengundang semuanya yang tadi saya sampaikan. Dari semua elemen inilah yang nanti akan bertanggung jawab ketika bencana itu nanti memang benar-benar ada ya. Dan harapan saya, mau saya sih kita ya, walaupun forumnya kita bentuk ya, bencananya jangan datang gitu ya Pak ya. Iya, jangan forumnya kita bentuk terus bencana bertubi-tubi ya, jangan juga gitu ya. Tapi yang pasti kita siap ya. Kenapa forum ini dibentuk? Artinya ini menandakan kita siap ketika bencana itu memang datang. Yang tadi saya sampaikan di awal ya, kita tidak bisa merencanakan bencana kapan itu bencana datang, tapi yang pasti kita hanya bisa menyiapkan ya, kita hanya bisa memapping ya, ketika memang bencana-bencana itu nanti akan datang ke hadapan kita atau di masyarakat kita. Demikian dari saya, segala yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Meningkat pada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bekasi oleh Bapak Iwan Setiawan Esos. Kepada Bapak Iwan Setiawan kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang saya hormat, beserta seluruh Kecamatan Cibitung, Pak dan Wamil atau mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak-bapak hadirat yang saya muliakan dan banggakan, luar biasa. Sepanjang kami membentuk PRB tingkat kecamatan baru di Cibitung ini yang paling lengkap nih hadir, alhamdulillah. Ini luar biasa. Camatnya orang Cibitung, wajar, pas itu. Sekretarisnya Cibitung juga, pas. Jadi luar biasa unsur pentahelik yang hadir dalam kesempatan pembentukan forum pengurangan risiko bencana. Ada unsur kepemudaan dari KNPI, dari Amsor ini saudara saya, Bansel, Karang Taruna, udah Pancasila, penggiat forum pemberitaan ya Bang Bagus, terus dari BPD, forum BPD, dari akademisi ini Dinda dari luar biasa, terima kasih atas kehadirannya, STTD
Kabupaten Bekasi, Bapak-bapak yang saya hormati semuanya, luar biasa. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini dapat kita selenggarakan dan kita bentuk tim formatur pembentukan PRB. Salawat serta salam kita sampaikan panjatkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Semoga saja berkat karunia dan kehadiratnya kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormat, pada kesempatan hari ini, siang hari ini, PRB Kabupaten Bekasi membentuk sudah yang ke-10 kecamatannya. Insya Allah dalam dekat ini sebelum 5 Oktober kita sudah clear di 23 kecamatan hingga apa yang menjadi program-program pemerintah dalam hal ini harapan Pak PJ berkaitan dengan bencana dan penanggulangan bencana dapat terselesaikan. Lalu kemudian bukan hanya di tingkat kecamatan, namun ini akan disampaikan pembentukannya hingga tingkat desa dan kelurahan, yang mana nanti SK-nya tingkat kecamatan oleh Pak Camat, tingkat desa atau kelurahan oleh desa atau Pak Lurah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa betapa pentingnya PRB? Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat, forum pengurangan risiko bencana ini adalah lebih mengedepankan pra bencana. Jadi 99% sebelum bencana itu adalah menjadi tugas dan fungsi kita di dalam forum pengurangan risiko bencana. Banyak hal yang dapat kita laksanakan di situ, serta usulan-usulan ataupun pemikiran berupa jangan sampai terjadi bencana ke depan, karena alam di kita ini di Bekasi khusus Cibitung rata-rata banjir ya Pak. Banjir, langganan banjirnya ini di Wanajaya. Nah, kita sama-sama merasakan. Kemudian mudah-mudahan ini saya lihat di Pasar Pamor saluran air pembuangnya lagi dibesarkan Pak. Mudah-mudahan kalau ini sudah tuntas, mungkin melalui musrenbangnya Pak Camat, ini akan dikurangi resiko-resiko bencana ke depan. Mudah-mudahan tidak lagi terulang bencana yang luar biasa. Karena bencana itu tidak mungkin kita hindari, tentu pasti ada, walaupun mungkin penguraiannya bertahap. Maka dibentuklah forum pengurangan risiko bencana. Kami juga di sini bekerja atau bermitra dengan BPBD melakukan mitigasi, kajian-kajian dan edukasi disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada budayawan, kepada bagian, sehingga kolaborasi ini dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan fungsi forum pengurangan risiko bencana. Karena kalau tidak bersama-sama, siapa lagi? Karena bencana adalah persoalan yang mana menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang kebencanaan dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2008 tentang bagaimana kita caranya menanggulangi kebencanaan. Bapak Ibu sekalian, di antaranya kami sampaikan bahwa permohonan maaf karena jadwalnya Pak Camat yang awalnya kita 2 pagi itu di Cikarang Selatan, ternyata Bapak Ibu sekalian, langsung biar mempersingkat waktu, sedikit gambaran mengenai logo. Mungkin teman-teman bisa lihat ya logo ini. Bentuknya, polanya adalah lingkaran. Lingkaran itu sebagai simbol ekosistem yang penting. Jadi kalau melingkar secara otomatis tidak akan ada putusnya nih. Yang kedua, ada di sini unsur kayak kepala manusia, bentuk badan manusia ada 5. Itu melambangkan yang tadi disebut Pak Camat dan Pak Sekub, itu 5 unsur. Bahwasanya PRB ini kita menggabungkan 5 unsur. Karena bencana urusan bersama, bukan satu unsur, bukan pemerintah saja. Itu 5 unsur. Media, dunia usaha, apalagi akademisi, apalagi pemerintah, satu lagi masyarakat. Jadi ini unsurnya. Terus berikutnya ada upah.
UPAK. Ini ada 23 UPAK yang melambangkan 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus yang terakhir golok. Golok ini adalah senjata khas Kabupaten Bekasi. Simbol golok tersebut atau lambang tersebut adalah simbol keberanian teman-teman FPRB untuk mengurangi bencana yang ada di Kabupaten Bekasi. Bisa kita lanjut teman-teman. Mekanisme pembentukan FPRB. FPRB Kabupaten Bekasi bersama pemerintah menginisiasi pembentukan FPRB tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Selanjutnya, FPRB Kabupaten Bekasi bersama pemerintah mengundang para stakeholder, memberi arahan bagaimana pentingnya setiap daerah mempunyai FPRB. FPRB Kabupaten Bekasi bersama pemerintah kecamatan membentuk formatur untuk FPRB tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan atau desa. Setelah itu, formatur mengundang seluruh stakeholder mengadakan musyawarah untuk melakukan penyusunan pengurus FPRB kecamatan. Nanti insya Allah hari ini kalau Pak Camat mengizinkan kita bikin formatur dulu nih Pak. Lanjut, pelantikan ketua FPRB tingkat kecamatan serta jajarannya oleh camat. Pelantikan ketua FPRB tingkat kelurahan atau desa serta jajarannya oleh lurah atau desa. Pembentukan dan pengesahan tertuang dalam SK Camat untuk FPRB tingkat kecamatan dan SK Lurah atau Kepala Desa untuk FPRB tingkat kelurahan atau desa. Organisasi FPRB terdiri atas tingkat kabupaten adalah pengurus yang bertindak sebagai koordinator seluruh kegiatan dan usaha FPRB dalam skala wilayah atau bidang. Ini bidangnya. Yang koridor teman-teman harus ada bidang ini. Karena penyusunan APBD melalui paripurna dewan sedang dalam pembenahan. Jadi Pak PJ menyampaikan pada kami tim pengurus di kabupaten kepada ketua dan bendahara sekretaris tim, silakan kami dibantu koordinasi dengan Pak Camat untuk sama-sama melakukan pembentukan di tingkat kecamatan, Pak. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada disampaikan oleh Bang Jimmy tadi atau kawan kita, itu ada 7 bidang yang diantaranya adalah bidang mitigasi dan pencegahan, kesehatan, itu dari bidang desa atau rumah sakit, mungkin dari ada akademisi di dalamnya atau pengusaha. Anggaran-anggaran itu bisa digali atau diserap oleh kita bagaimana menyiasati keseharian kita yang tentunya berdasarkan atas arahan Pak Camat, Pak PJ, Pak Camat nanti mensupport melalui musembah atau yang cepat buat untuk evakuasi itu adanya di rel Selangangka. Kalau kita lewat di kali itu pasti banjir. Kita lewat di Kartika untuk underpass banjir. Akses yang ada itu kita ada di Selangangka rel. Alhamdulillah Selangangka ditutup di relnya. Jadi jadi kita terus terang aja nih Pak Camat, bahwa kita sudah melihat dari kita tim Wanasari juga katanya bahwa akses satu untuk evakuasi itu di situ jalurnya. Ternyata dari PJK itu alhamdulillah ditutup. Jadi kita nanti tunggu 5 tahun kena semua, kita tidak bisa lewat kemana-mana. Nah, di situ makanya saya mempertegas karena di situ ada dasar hukum. Berarti masyarakat berhak untuk mengurangi risiko bencana. Nah, mungkin dari Bang Jimmy itu, makasih Bang Jimmy telah membuat saya sadar dalam kita mempunyai hukum. Kedua, juga saya terima kasih kepada Pak Lurah. Kemarin kita bulan Juli sudah terbentuk Katana Wanasari, dan kita sudah menjalani program jangka panjang jangka pendek. Alhamdulillah proyek kita yang tadi disampaikan Pak Lurah, Pak Camat, bahwa kita sudah mapping area dari Gramapuri. Alhamdulillah kita sudah berjalan. Proyek kita yang kedua itu di Trias, karena ini mencakup camat. Insya Allah kita berjalan bareng-bareng. Nah, pertanyaan saya Pak, ada beberapa kali pertanyaan yang membuat kita terpanggil.
dari unsur semua dari pemuda Pancasila. Bencana. Nah, saya dapat menerjemahkan ini lebih mendalami ke pihak pemerintahan ini berkaitan dengan mohon izin Pak Jamal. Makasih ya atas pertanyaannya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, forum ini bertugas itu tugasnya lebih difokuskan terhadap pengurangan resiko. Ya. Jadi hampir 90% tugas kita itu adalah pengurangan terhadap resiko bencana. Ya. Jadi bencananya sebelum datang kita harus siapkan nih pengurangannya seperti apa, kan gitu ya. Terus ketika bencana itu datang bagaimana mengevakuasinya. Nah berarti kalau disampaikan tadi mungkin sekitar 10% bagaimana caranya kita mengevakuasi. Oleh karenanya kenapa forum ini dibentuk Pak ya, tadi terhadap Bapak sampaikan ini dari Disub juga hadir ini, dari STTD ini juga kan hadir ya, mungkin nanti monggo bersaran atau seperti apa terhadap tadi yang disampaikan oleh rekan kita dari Katana terhadap jalur sebidang ya, terhadap jalur sebidang karena memang ada beberapa titik-titik jalur kereta api yang ditutup permanen gitu ya. Ya, padahal itu adalah akses ekonomi, terus itu juga adalah akses untuk tadi yang disampaikan adalah akses evakuasi. Tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam Pak dalam hal ini ya. Itu yang malam itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa Cibitung khususnya Kalisadar ini sering mengalami banjir. Ada beberapa yang menurut kami komunitas para penggiat memperhatikan beberapa kenapa banjir ini terus terjadi, dan sesuai dengan program tadi bahwa forum pengurangan risiko bencana tentunya akan terus dilakukan. Kami pernah susur kali Cibr. Ternyata kali Cibr itu menjadi muara yang beberapa kali yang di Bekasi. Itu sekitar 12 titik yang bermuara ke. Terima kasih Bang Miki yang boleh katakan sama Bang ya. Mungkin Abang sama saya, cuman perbedaannya saya mewakili FPRW Kabupaten Bekasi. Cuman pada saat masa tanggap darurat, saya sama teman-teman saya pasti tempur di lapangan. Jangan bicara 1 kali 24 jam lagi Bang. Terakhir itu kami di sini ya, tepatnya di depan kecamatan ini, saya masuk jam 2 malam, sampai rumah jam 11 malam. Rumah saya di Tambun Pak. Terus pertanyaannya adalah, kalau nggak salah, semua memikirkan penyintas, betul Bang ya? Terus relawan bagaimana? Mohon maaf Bang, bukan saya membela pemerintah dalam hal ini, tidak. Coba kita selaku penggiat, terutama teman-teman Katana maupun Destana dan teman-teman relawan yang hadir, kita sama-sama bedah, kita sama-sama kupas Perkab BNPB nomor 17 tahun 2011. Regulasi ini dasar hukum kuat buat kita di lapangan. Itu jawabannya Bang. Terus yang kedua, salah satu dari Pancadharma relawan itu adalah sinergi Bang. Sinergi, kan ada 5 Pancadharma relawan itu 5. Yang salah satunya adalah sinergi. Jujur, saya mungkin bongkar ya. Kami lingkaran peduli ketika standby di Cibitung, alhamdulillah namanya makan itu selalu ditransfer sama teman-teman penggiat lain. Makanya wadah PRD ini supaya teman-teman penggiat kedeteksi. Karena saya melihat kejadian tahun lalu ya, itu penggiat dari seberang Kalisadang tepatnya Pulau Mutiara itu ada 20 bendera lebih. Bener nggak Bang? Dan alhamdulillah teriak lapar. Ya. Sedangkan di sini saya kekurangan orang. Di sini nih, ya Allah, ini 2 RW Bang, harusnya Sunang Jumilah, saya kekurangan orang. Tapi alhamdulillah tim saya namanya makan itu dikirim terus, karena tadi salah satunya kita sinergi. Nanti setelah selesai dari sini, saya berharap teman-teman yang melakukan aksi pada saat
tanggap darurat, bukan mitigasi ya, pada saat bencana terjadi, silakan kita komunikasi. Kita ada grup, namanya Lintas Penggiat, itu seluruh Kabupaten Bekasi. Di situ bang, grupnya bukan hanya yang tanggap darurat bang, yang siap menyiapkan dapur umum khusus buat relawan, di situ ada bang. Yang menyiapkan tim medis, bang badan saya pada pegel, mau dibekam, ada di grup itu juga. Alhamdulillah tuh, bapak-bapak sama ibu-ibu biar pada tahu relawan tuh bukan hanya sudah ada formaturnya, jabatan Pak, ya tidak melekat nama, karena kalau melekat nama besok pindah, mau bikin ini lagi ya. Nanti kalau diganti ya dia. Saya Camat Cibitung bukan nama, ya, tapi Camat Cibitung. Ketika besok saya misalnya sama Pak Bupati pindah ke tempat lain, dirotasi, mutasi, nanti Camat Cibitung yang baru yang menggantikan otomatis dia, tidak merubah SK, ya. Ya, itu melekat jabatan. Terus sekretaris nanti kita akan bentuk dari sini, bendahara, nanti ada bendahara dan wakil bendahara ya. Bendaharanya itu langsung bendahara satunya kita tunjuk Kasubag Keuangan di Kecamatan Cibitung dan wakil bendahara nanti kita pelurkan. Ya. Terus ada bidang pencegahan ya, bidang pencegahan kita butuh koordinatornya dan anggota. Di anggotanya pun nanti kita tunjuk Bimaspol dan Babinsa. Ya, jadi di setiap bidang nanti ada Bimaspol dan Babinsa. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil terkait siapa aja yang ada di bidang-bidang sini. Gitu ya. Terus satu tadi bidang, terus ada bidang advokasi ya. Koordinatornya nanti kita akan bentuk, anggotanya nanti siapa saja. Di dalamnya juga ada Bimaspol dan Babinsa. Terus ada bidang hubungan antar lembaga, ya, koordinator akan kita bentuk. Bidang kesejahteraan, ya, koordinator yang kita akan bentuk. Terus ada bidang kesiapsiagaan, ya, terus bidang kesehatan, bidang sarpras, gitu ya. Jadi satu-satu saja nih. Ya. Sekarang kita memilih ketua nih, ketua yang kita tuakan di sini lah, yang sebagai penggerak, yang nantinya pikirannya akan tercurahkan, tenaganya akan ekstra tercurahkan, bahkan dompetnya juga nanti akan tercurahkan juga kelihatannya ya. Jangan naruh dapat duit Pak, kegiatan ini mah yang ada ngeluarin duit ya, karena ini adalah kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial ya, kegiatan sosial yang ada di masyarakat kita. Tapi jangan dengan begini pada mau mundur semuanya ini, nggak mau saya jangan ya Pak ya. Kita kembali kepada kemanusiaan, biar bagaimanapun forum ini harus kita bentuk. Ya, harus betul-betul harus kita kukuhkan ya, karena memang forum ini nanti yang akan mitigasi, yang akan mencegah ya. Ini apa, gajinya menuju surga ya, gajinya menuju surga ya, sama-sama nanti kita ke surga ya. Jadi menurut satu hikayat ya, menurut saya Pak Ustadz, mohon maaf nih, saya bukan ceramah nih ya. Jadi Allah itu nanti ada kebaikan apa yang benar-benar nanti akan dipertimbangkan. Ini saya kata Pak Ustadz ini saya ya. Kita belum tahu kebaikan apa yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ya. Ada yang cuma mungkin nolong orang di pinggir jalan, mungkin ada juga kebaikan yang ikhlas kita lakukan ketika kita memberi makan kucing ya, kita menolong makhluk ya. Sekarang kita lagi berlomba-lomba nih, berlomba-lomba kira-kira siapa tahu kebaikan yang akan kita persembahkan di sini adalah kebaikan yang akan menolong kita nanti di akhirat nanti. Amin, amin. Ya. Ya. Gimana nih Pak Iwan ini? Langsung kita tunjuk siapa kira-kira Pak. Kita pelurkan aja di sini. Ada ketua BPD dan forumnya ya. Ada dari komunitas, ada dari akademisi, ada dari kesehatan, ada dari media, ada dari KNPI, ada dari Ansor, ada dari Pokdar Kamtibmas, ada lagi nggak sebutin? Ya, dari PGRI juga guru ada, ya. Karena memang nanti ketika kita evakuasi kita butuh sekolah kelihatannya ya Pak, sekolah yang agak tinggi yang akan kita jadikan dapur umum mungkin ke depan, ya Pak ya. Ya, ayo gimana Pak Ketua Misal, kira-kira seperti apa? Kita serahkan ke forum saja. Terima kasih banyak
unsur keduanya dari desa Wanajaya atau Wanasari. Kalau untuk Wanajaya, yang setahu saya yang telah berpengalaman Pak ini tidak. Karena bencana ini biasanya bareng Pak, Wanajaya dengan Wanasari. Ketika nanti saya ditunjuk jadi ketua, secara otomatis saya lebih memprioritaskan wilayah saya Pak. Ya menurut saya dari orang yang memang lebih netral, dan saya siap menjadi anggota, siap membantu semuanya. Apalagi di sini saya bersyukur sekali ada forum pengurangan risiko bencana. Artinya forum pengurangan risiko bencana, salah satunya kita meminimalisir bencana kan Pak. Ya dari sekarang kan ketika memang forum ini terbentuk, ya mungkin kita sudah mulai bergerak gitu Pak Tua, Pak Iwan ya. Ya salah satu contoh memang kita di Wanajaya Wanasari ini dilintasi oleh Kali Sadang. Ya memang saya lihat sekarang Kali Sadang ini udah kumuh Pak, udah dangkal juga, apalagi kita ada masalah yang jembatan kan kayak gitu. Jadi mohon maaf Pak Camat, Pak Ketua, bukannya saya nggak terima, khawatirnya nanti saya nggak bisa berbuat adil Pak. Ya biasa sama saya Pak. Tapi kesulitan nanti sama-sama. Iya, kalau bahasa namanya buat ini ya udah pasti Pak, yang namanya wilayah saya banjir, kagak dipinta pun saya pasti turun gitu Pak. Bahkan nyari apa-apa itu, ya pasti saya yang berkoordinasi di semua. Ya mudah-mudahan dengan adanya forum bencana ini, akses kami itu lebih mudah. Karena kesulitan kami ketika datangnya banjir yaitu hari pertama Pak Ketua, Pak Camat. Oke, Pak Camat mohon izin ke depan untuk diberikan paling terima kasih kayaknya harus kawalan paling demokratis nih kita nih hari ini. Kita terpilih. Kali ini Pak Camat dulu. Tolong dokumentasi. Pak, maaf Pak, pendampingan Pak buat bentar Pak. Izin bentar Pak. Yang dapat trofi saya nih. Baik, terima kasih. Pemindahan Pak Taka. Satu ketua dua. War, siap War ya. Kedua, satu, kedua. Ada dua ketua ya Pak? Ada dua ya, ketua satu, ketua dua ya. Silakan maju ke depan. Video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurus PRB Kabupaten menyerahkan Pak Taka sebagai simbol untuk kemanusiaan dan forum pengurangan risiko bencana di Kecamatan Cibitung bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan seluruh unsur pentahelik di Kecamatan Cibitung. Siap laksanakan. Apa gimana? Ini dulu deh ya. Ini dulu. Ya, dulu. Oke. Izin dulu saya tengah. Tadi mana sama dia? Iya, siap. Jalan. Atau bersama? Iya. Sama itu ya. Bagaimana Mas? Dari STTD. Ya, lihat Pak, mari akademisi. Kan dari STTD. Dari media juga boleh masuk kali Pak. Dan unsur-unsur perwakilan pentaheleknya aja Pak, silakan ke depan. Dari media, Kang. Kan yang ada di ruangan ini tadi katanya akan terakomodir ya Pak ya? Iya, supaya Jadi, terakomodir. semuanya bisa maju ke depan. Perwakilan. Mundur. Makasih kan nih. Pak Umpan, jangan gambar Pak Umpan. Masuk belum malah wajib. Udah ya, kembali lagi. Jadi nanti sudah ketemu yang urusan ini ya. Ayo Bang. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian,
Rapat sebelum doa saya sampaikan. Selamat pagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan amanah yang kita amanah bersama. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamdan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah wa nas'aluka al-barakah wa nas'aluka al-barakah. Ya Fatah ya alaihi wa sallam ya rahman ya rahim ya Rabbana dhalna anfusana wa la taghfir lana wa kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti mohon izin Pak Ketua 1, Ketua 2 di tengah sini, hadir di tengah sini. Ya, nanti formaturnya dibantu sama izin kecamatan. Ini kedua yang tadi target kita untuk 23 kecamatan. Alhamdulillah upaya dan ikhtiar kita sudah berkomunikasi yang menjadi arahan beberapa legislatif pada daerah. Insya Allah di pertengahan bulan Oktober ini kan hari pengurangan resiko bencana. 23 kecamatan ini kita lakukan pembentukan setiapnya dan kita bagi tugas, kita urai. Saya setelah sekretaris umum dan ketum atau teman-teman wakil ketua dan sekretaris mobile membentuk per hari 3 kecamatan. Insya Allah dalam dekat ini sebelum Oktober atau tanggal 2 juga sudah selesai tuntas itu. Sementara progres ini berapa kecamatan sekarang selain Cibitung ini? Sampai hari ini kita sudah melakukan pembentukan 10 kecamatan. Terus kendala-kendala yang kita temuin apa ya Pak? Kendala-kendala saya rasa tidak, karena setiap teman-teman penggiat ataupun kita melakukan konsolidasi di wacana, relawan kemanusiaan itu sangat mendukung, apresiasinya luar biasa. Terus ini kan kegiatan sosial masyarakat sendiri